Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam hidup kami, yang membangunkan kami di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan kuat. Sebelum kami beraktivitas sepanjang hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini dari Matius pasal 2 ayat 10-11 dengan tema iman dan pemberian yang terbaik. Saya akan membacakannya buat kita. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menyambut Natal di tahun ini? Apakah Natal kita sungguh rindukan? Mungkin perayaan Natal tahun ini akan berbeda dari tahun sebelumnya, karena ini dikarenakan pandemi COVID-19 yang belum juga menunjukkan tanda-tanda mereda atau bahkan menghilang. Tetapi yang pasti, kasih karunia Tuhan tetap untuk selamanya bagi umatnya. Ada hal menarik dari kisah kelahiran Yesus yang mungkin kurang kita perhatikan. Ada orang-orang Majus yang datang mencari Yesus. Padahal mereka bukanlah orang Yahudi. Dengan kata lain, mereka bangsa kafir yang dianggap sebagai bangsa yang tidak berpengharapan, karena mereka bukanlah bangsa pilihan Tuhan. Namun ketika Yesus lahir, kabar sukacita tentang kedatangan Sang Juru Selamat justru pertama kali didengar oleh mereka yang secara geografis berasal dari tempat yang sangat jauh dan tidak masuk hitungan. Dari negeri yang sangat jauh, Tuhan memanggil mereka untuk bisa bertemu Yesus. Mereka harus membayar harga, berjalan dari tempat yang jauh ratusan mil, di mana banyak sekali tantangan yang harus mereka hadapi, melalui padang gurun yang ganas, belum lagi bahaya dari perampok, binatang buas, dan banyak lagi kesulitan-kesulitan lainnya. Namun di sini kita melihat ketekunan dan pengorbanan mereka demi melihat dan menyembah bayi Yesus, Raja orang Yahudi yang baru itu. Satu hal yang luar biasa, ketika Yesus masih dalam wujud bayi kecil dan berada di palungan yang sederhana, serta belum memproklamirkan dirinya bahwa dia adalah Raja di atas segala raja dan Juru Selamat dunia. Orang-orang Majus telah memiliki iman yang luar biasa, iman yang menembus jauh melampaui apa yang bisa mereka lihat. Iman mereka adalah iman yang hidup, di mana mereka sangat percaya kepada satu pribadi, sekalipun secara manusia sulit dipahami oleh akal dan pikiran manusia yang terbatas karena kesederhanaan bayi tersebut. Orang-orang Majus adalah gambaran bagaimana Tuhan memilih dan memanggil seseorang sebagai umat pilihannya. Justru orang-orang yang tidak terpikirkan dan yang tidak masuk hitungan, merekalah yang Tuhan panggil. Begitu juga dengan kita yang adalah orang-orang berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan. Oleh karena anugerahnya, kita dipanggil dan diselamatkannya. Respon para Majus menyadarkan kita bagaimana seharusnya kita berespon terhadap Natal. Kehidupan para Majus menantang kita untuk terus-menerus hidup dalam pimpinan Tuhan, taat melakukan kehendak Allah. Kehidupan orang Majus mengajak kita untuk datang dan menyembah Yesus dan menjadikannya Raja di atas hidup kita. Bukan lagi kita hidup semaunya, melawan Allah dan kebenarannya, melainkan mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Semangat hidup para Majus menggambarkan kehidupan yang rela mengorbankan hidup dan miliknya kepada Yesus. Bukan kehidupan yang menuntut hadiah-hadiah Natal, tetapi kehidupan yang menghadiahkan komitmen kepada Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari dalam momen Natal tahun ini, biarlah menantang kita untuk meniru kehidupan dan komitmen para Majus, hidup yang senantiasa mencari kehendak Allah, taat kepada pimpinan Allah,
mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Mari kita memberikan pemberian yang terbaik sebagai bukti iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat beraktivitas pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami sebagai pemberian dan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Dan tolong kami Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu hari lepas hari dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.